Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu klasifikasi tingkat kematangan buah pepaya menggunakan metode CNN. Jadi baik untuk pembahasan pertama, di sini kami akan membahas tentang dataset final yang sudah kami tentukan, yaitu yang akan dibahas oleh Farel. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset yang telah kami kumpulkan. Nah, di sini kami sudah mengumpulkan dataset dan kami bagi ke dalam 4 variabel. Di antaranya ada bukan paya, busuk, matang, dan mentah. Nah, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu di mentah. Ini kami sudah mengumpulkan dataset mentahnya, yang mana kami sudah melakukan pre-processing data juga, yaitu dengan meresize fotonya dan juga melakukan image image background remover. Jadi dia datanya lebih dapat mudah dibaca. Selanjutnya di Matang juga kami lakukan hal yang sama. Dan kami resize dan kami udah hapus backgroundnya. Bahkan di busuk juga gitu. Nah di sini kami udah ngumpulin juga dataset busuknya yang mana udah terlihat dan kami resize juga bahkan udah ada yang kami remove backgroundnya. Terus selanjutnya ada dataset bukan paya. Dataset bukan paya ini dataset random saja. Jadi biar ketika deteksi dilakukan, gambarnya dapat sistem mendeteksi ini nih upaya atau bukan. Nah, berikutnya saudara model. Nah, di sini model udah kami buat dasarnya dari punya Bang Miguel kemarin dan sudah kami modifikasi agar sesuai dengan tema proyek kami. Misalnya kami sudah mengubah datasetnya menjadi kelasnya udah busuk, matang, mentah, dan bukan upaya. Nah, bahkan nampak di situ ada gambarnya, jumlah gambarnya. Lalu divisualisasikan gambarnya. Lalu kami import library-library yang kami perlukan untuk di sistem deteksi ini. Lalu dibangunlah model CNN-nya. Lalu dikompilasi modelnya. Setelah itu augmentasi datanya itu untuk mengubah ukuran datanya agar menjadi lebih mudah dibaca. Lalu ada training model. Sini trainingnya kami sudah menggunakan epoch sebanyak 30. Dan ketika pada epoch ke-17, sistemnya perhitungannya berhenti karena sudah mencapai modelnya sudah mencapai ke titik yang sudah sempurna yang sudah cukup sehingga dia berhenti. Lalu berdasarkan akurasi, kami dapatkan akurasi akhirnya itu sebanyak 76,72%. Nah, sini Anda dapat lihat model grafik performanya sudah menyentuh grafik yang sangat bagus. Jadi, nah, di sini eh, udah ada analisanya. Seperti ada precisionnya berapa, recall, event score, dan support. Terus, nah di sini modelnya disimpan dalam bentuk Wix. Disimpan menjadi model underscore paya.wix H5. Lalu disimpan dalam Google Drive. Lalu setelah itu dia tersimpan dalam kelas info JSON. Nah, di sini masuk, itu adalah evaluasi awal yang sudah ada. Jadi pada pertemuan sebelumnya kami mendapatkan evaluasi yaitu pada bagian remove background yang sudah dijelaskan oleh Farah sebelumnya dan juga menambahkan halaman knowledge di sistem kami. Nah, di sistem kami juga sudah menambahkannya sesuai dengan apa yang dievaluasi sebelumnya. Terus untuk tampilan front end dan juga back end sudah ada. Di sini saya akan menjelaskan front end terlebih dahulu. Jadi untuk tampilan front end ini kami menggunakan React.js sebagai frameworknya. Nah, di sini terdapat empat section yaitu ada home, detect, education, dan juga history. Kalau home ini ya tampilan untuk sebagai pembuka, terus masuk ke halaman detect. Jadi halaman detect ini adalah halaman yang paling penting dari seluruh sistem ini karena di sinilah user ataupun misalnya siapa yang menggunakan sistem ini melakukan deteksi pepaya. Jadi sini bisa kita tes secara langsung. Nah, di sini kami menggunakan pepaya matang, dapat dilihat hasilnya yaitu matang dan juga boleh dikonsumsi. Nah, terus coba masukkan eh, data yang mentah. Nah, di sini saya memasukkan gambar pepaya mentah. Dapat dilihat di sini hasilnya itu adalah unripe, berarti belum bisa dikonsumsi karena masih mentah.
mungkin masuk ke random. Di random sini saya memasukkan misalnya gambar spanduk. Nah, terlihat di sini sesuai dengan analisa saya itu adalah ini gambar bukan pepaya. Nah, masuk ke halaman education. Nah, halaman nomor satu education inilah yang kemarin kami dievaluasi dan di sini kami sudah menambahkannya. Serta kami juga menambahkan estimasi dari setiap variabel yaitu ada dari variabel mentah, matang juga busuk. Jadi di sini ada estimasi masaknya, estimasi kapan bisa dikonsumsi juga estimasi busuknya. Nah, terus di sini ada history. Ini adalah eh, kayak history dari scan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, contohnya di sini saya baru tadi melakukan scan yaitu gambar pepaya mentah, makanya masuk data ke sini karena ini adalah sebuah history. Sama juga seperti yang saya masukkan spanduk dan juga pepaya matang. Nah, mungkin di sini saya akan masuk ke bagian back end-nya yang itu akan dijelaskan oleh Farel. Nah, di sini pada bagian backend, kami sudah mengubahnya yang awalnya dari Google Colab menggunakan Flash dan ngrok yang mana itu menurut kami tidak efisien karena kami juga kan menghosting websitenya sehingga tidak bisa menggunakan ngrok karena ya nggak bisa dihidup harus dihidup matikan secara manual dan itu nggak efektif. Nah, sini kami alternatifnya menggunakan Hugging Face agar bisa di-online kan. Nah, di sini kami pada bagian ini, kami mengupload terlebih dahulu model papayanya yang sudah di training tadi di Google Colab. Nah, setelah dia masukkan ke sini, maka dia tinggal menggunakan backend saja agar dia mengimpor semua library yang diperlukan sehingga database-nya itu sehingga semua datasetnya itu bisa diakses dapat dikenali secara online. Nah, oleh karena itu Hugging Face merupakan alternatif yang paling bagus saat ini yang sudah kami temukan. Nah, jadi di sini untuk progres laporan kami mungkin sudah bisa dibilang hampir selesai secara keseluruhan. Kami sudah masuk ke bab 5 kami sudah selesai melakukan eh, penjelasan dari setiap halaman front end-nya, terus kami sudah masuk ke kesimpulan juga saran. Sama kami juga sudah menambahkan daftar pustaka sesuai dari jurnal yang telah kami dapat sebelumnya. Jadi mungkin secara keseluruhan sudah selesai. Namun nanti kalau ada perubahan, kami akan melakukan perubahan tersebut. Nah, untuk kendala yang kami dapat di sini, yaitu saat kami mencoba untuk masukkan gambar pada sistem yang telah kami buat sebelumnya, gambar, contohnya kami masukkan gambar itu adalah busuk. Nah, padahal data dari busuk sama matang ini datanya sama. Namun ketika kami lakukan scan, eh, hasilnya malah menampilkan eh, busuk ini menjadi matang. Nah, mungkin setelah kami tambah lagi datanya masih menampilkan hasil yang sama. Jadi nanti kami akan melakukan fix dataset lagi mungkin agar hasilnya mendapatkan hasil maksimal. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok 2. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.